Jadi ibaratnya kita kecukupan nih. Pasti kelebihan tuh pasti didapat di anakku. Iya, Ya, iya. betul ya? Karena kita udah lewati fase itu. Iya. Gitu. Kan logis kan tuh anak. Karena kayak gini Bu, kita misalnya kaya ya, hebat lah kita ya. Anak kita nggak hebat, apa gunanya Bu? Tapi gue pada saat ini Don, terus terang, gue seorang nih Kakinya fase ketakutan. Tak kenapa? Takut kehilangan anak gue. Anak gue kan sekarang mungkin udah dunia untuk menikahi kan. Itu fase gue takut. Udah posisi takut kan memang udah ada hidupnya mereka sendiri Bu. Nah, gue merasa sepi aja. Enggak sepi Bu. Awalnya kayak gitu. Contohnya anak kita pergi kantornya kita merasa sepi kan. Tapi enggak Bu. Nanti tuh ada kebagian lain, apa cucu kita ada. Itu kebagian yang beda lagi Bu. Gitu. Allah itu setiap ada yang, jadi fase kita kalau kita udah ngedaki gunung kan pasti turun tuh, pas turun kan pasti ngedaki lagi Bu. Tuh. Nah, jadi di saat kita nggak ikhlas nih kepada sesuatu satu hal, kita tuh akan nggak ikhlas itu menghantui kita tuh Bu. Tapi begitu kita ikhlas, itu plong rasanya. Oh iya, anakku kan udah berumur ya. Kalau nanti Allah memanggil aku belum bisa melihat kebahagiaannya dia. Tugasku udah selesai untuk kuliahnya dia. Tapi satu tugasku belum melihat dia, nikah. Tapi kayak gitu, aku anakku satu Bu. Pada awal kayak gitu aku berpikir, ya kalau anakku nikah, aku sama siapa ya? Kalau aku nanti mati, siapa ngurus aku ya? Ini aku cerita waktu itu yang lebaran pertama, ya kan? Vertigo nih. Ya anakku kan sama mamanya, ya kan? Aku vertigo, Bu. Udah, aduh kalau aku mati nih bagaimana? Di kamar sendirian, adekku datang kan? Abang kami datang ke sana, ngapain kau datang deh? Abang nggak bisa buka pintu, abang di kamar. Nah situ kan bukti ya Allah kalau aku mati ya ini gimana ya anakku atau gini. Nah itu pertama kali aku rasakan itu. Aku pikir kok aku cepet gini kayak gitu. Kan ada Tuhan, ada Allah. Gak mungkin dia menyia-nyiakan hambanya. Setiap ketentuan dia pasti ada manfaatnya yang kita peroleh. Kan gitu aja. Kenapa? Kalau aku masih berkeras anakku harus dampingin aku, kasihan dia. Aku menikmati menikah kok anakku tidak menikmati menikah. Dia menikmati fase-fase sama temennya kok aku larang gitu kan. Ya maka setiap pergi sama anakku selalu titipin dua, nak jaga imanmu, jangan lupa sholat, kedua jaga dirimu. Selalu kayak gitu Bu. Engkau tau kan dulu aku bagaimana ya, sama sekarang kan beda kan ya. Ya beda lah. Beda banget. Beda. Mungkin dari nama itu kali. Kalau dulu itu Kalau dulu tuh soft. maksudnya sok ngotot, Satu ngotot. Dua tuh ingin kelihatan lebih daripada yang lain. show off lah. Soft. Ya, jadi begitu aku dalamin agama, begitu cuat dari bank, akan aku tambah Abdurrahman tuh. Nah sejak dari situ Bu, nggak bisa ada orang susah. Udah tuh ngapain sih Pakra? Kalau gitu nama gue mesti tambahin lagi ya tuh. Pakai apa dah usul? Allah itu kan menyukai dua nama, Abdullah sama Abdurrahman. Gue Abdurrahman udah dipakai lo. Abdullah. Maryam lah. Ente kadang-kadang ya. Kalau ngomong parah banget. tapi bener enak. Iya bener dia bingung. Dia diuji dia sabar Bu. Astagfirullah. Mariam gue. Mak gue Maria. Tuh aku salah. Iya, usulnya yang bener dong. Dan masa gue panggil kayak Mak. Dan aku dihina orang. Mana Gideon yang dulu? Gideon yang cuek, yang berani. Kok sekarang Gideon penakut? Tuh. Itu banyak tuh sama aku kayak gitu. Dulu pernah gini toh, saking cueknya aku diuji sama temanku. Apa diuji sama temanku? Kalau lo bener-bener cuek Don, pakai piyama nih. Lo ke pesta nikah orang, pakai piyama. Jadi aku pakai piyama Bu.
ke pesta nikah orang pakai sandal jepit. Serius? Kalau Itu kan tantangan buat gue. Itu tantangan lu nah itulah Samsung nggak Itu buat gue, buat cuek tuh. whatever lah waktu itulah. Aduh ya Tuhan maafin saya. Itulah yang terjadi waktu itu, bagaimana aku sombongnya, ya kan. Ibaratnya aku bisa buktikan UMI gitu kan. Dan aku diundang ke resepsi nikah mana? Gereja Ayam. Orang Nasrani. Yang dekat, bukan Pasar Baru, yang dekat situ belakang. Ada 2 gereja Ayam, satu Pasar Baru, satu lagi dekat Sunda Kelapa, masih Sunda Kelapa itu ada gereja Ayam juga. Sudah kelapa bukan ayam, perkutut. Ayam. Gimana? Bang? Bedanya Santo Palu. Oh, Santo Paulo, oh bukan gitu. Bukan ayam yang Ayam. katedral. Oh ya, gitu. Resepsi, Bud. Udah, foto pengantin lagi makan aku situ kan. Wih, senang aku dipuji kayak gitu kan. Setelah kesini, Bud, gua apa? Goblok ya, Ini baru tahu. gitu kan. Apa? Kan kasih pengantinnya. Iya pasti. Gitu kan. Apa yang aku banggakan dulu? Nah, di situ kan aku belajar, Bud. Tuh, nggak ada gunanya seperti itu. Dan alhamdulillah kan Allah menyadarkan aku di saat aku belum mati. Coba waktu saat itu Allah matikan aku. Gimana coba? Kan? Kalau dimatiin pas saat itu dong. Nah iya. Udah piyama lagi lagi. Coba. Langsung ditendang ke neraka, jebret. Udah dimaki-maki orang sana, mau permalukan pengantin segala kan. Nah itu dia. Jadi begitu mempelajari Islam ini, aku semakin sedih dengan perbuatan bunuh diri. Nah, lu makin cengeng. Makin cengeng. Yang kalau aku ngomong satu aja kalimat, kalau ada orang ngomong tentang orang tua, aku pasti nangis, nggak kuat. Kalau ada, nah kamu nangis lagi dan nggak bisa pakai kalimat kalau ingat orang tua. Kenapa? Bisa aku masih muda kok mamaku meninggal, gitu loh. Di saat aku mau nikah loh, 9 hari lagi aku nikah, mamaku meninggal. Lu nikah tahun berapa? 98 kan pas itu pas kita Iya. di kantor pusat, di mamaku kan meninggal. Lu di Senen ya? Kantor pusat kita waktu itu, Bu. Enggak lu foto oh iya benar, ya boleh. Kantor pusat. Tuh. Gitu. Setelah dari kantor pusat baru kita ke masing-masing cabang, apa? Situ aku belajar, Bu. Nah, maka tuh setelah kayak gini, lebih baik aku ngalah daripada nanti aku salah berbicara, aku berdosa, mendingan dia aja yang berdosa deh. Dia menghina aku ya silakan aja. Jadi aku gitu aja. Sekarang tuh begitu. Dan lu sekarang cengeng itu sejak kapan? Sejak aku ganti nama, Lu ganti nama lagi 2008. 2008. Pas keluar dong lu ya? Ya. Pas keluar BRI ya? Dan ujiannya itu luar biasa. Luar biasa. Salah satu pernikahan aku kan udah Udah pentingin banget ya? dicuci. Semua perolehan aku di kerja tidak ada satu